Halo sobat pecinta cerita horor, apa kabar semuanya? Semoga sobatku semuanya selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam segala aktivitas. Amin. Selamat datang di channel Ceritone Nyong, sebuah channel yang menceritakan kisah horor yang benar-benar dialami oleh narator sendiri dan orang-orang terdekatnya. Sebelum kita lanjut ke cerita horor kali ini, alangkah baiknya sobatku semuanya subscribe, like, dan komen untuk membantu memajukan channel ini sehingga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah mitos larangan memakai baju orang meninggal sebelum 40 hari dari kematiannya yang dialami oleh si Tama remaja. Pada tahun 2003, si Tama remaja kembali mengalami suatu kejadian yang bikin bulu kuduk merinding. Si Tama tinggal di rumahnya bersama kakek dan neneknya, beserta pamannya yang terkena penyakit autis. Kakek si Tama, sebut saja kakek Pur, memiliki seorang adik laki-laki bernama kakek Sur, yang tinggal tidak jauh dari rumah si Tama. Saat itu kondisi kakek Sur sudah mulai memburuk, sering sakit-sakitan, tetapi beliau lebih suka tidur di rumah si Tama. Karena di situ, kakek Pur selalu merawat adiknya tersebut. Pada suatu hari, tepatnya hari Kamis, si Tama dibuat merinding dengan kejadian yang tidak masuk akal. Ketika dia mau ke WC, pintu WC tertutup, pertanda ada orang di dalamnya. Si Tama mengetuk dan bertanya siapa di dalam. Tiba-tiba ada yang menjawab, yaitu jawaban dari kakek Sur bahwa dia sedang berada di WC. Dan dia minta tolong mengembalikan celana yang ada di kamarnya. Si Tama bergegas ke kamar dan mencari celana yang dimaksud. Si Tama menyadari bahwa di kamar tersebut ada seseorang yang sedang tidur di dalam selimut. Dengan hati yang was-was, pelan-pelan si Tama membuka selimut dan dak dik duk der. Ternyata itu adalah kakek Sur yang sedang tidur. Si Tama langsung berlari ke arah WC, tetapi di WC tidak ada siapa-siapa. Dia duduk terdiam dan mengambil nafas dalam-dalam, penuh dengan pertanyaan. Jadi, siapakah tadi yang ada di WC? Dan di hari berikutnya, hari Jumat, si Tama melaksanakan kegiatan rutin ekstrakurikuler di sekolah. Seperti biasanya, sebelum memulai kegiatan tersebut, si Tama biasa tidur sebentar di ruang kelas. Ternyata si Tama mimpi, di mana dalam mimpinya kakek Sur tiba-tiba mendatangi si Tama dan memberikan sebuah kemeja putih lengan panjang sambil tersenyum, dan menyuruh si Tama langsung memakainya. Tidak menunggu lama, dia langsung memakai baju itu, dan ketika selesai memakainya tiba-tiba kakek Sur sudah tidak ada di hadapannya, sehingga si Tama terbangun dari tidurnya. Tak lama dari itu si Tama mendengar kabar bahwa kakek Sur telah meninggal dunia di rumahnya, sehingga si Tama izin pulang dan tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Acara pemakaman berjalan dengan lancar
dan semua barang-barang kakek Sur terutama pakaian dan perhiasan dirapikan dalam lemari di kamar si Tama. Setelah acara peringatan 3 hari kakek Sur, menjelang sholat Isya tiba, si Tama hendak melaksanakan sholat Isya di kamarnya. Tetapi kebetulan baju koko dia belum kering semuanya. Tanpa pikir panjang, si Tama mencari baju kakek Sur yang sudah dirapikan, dan si Tama mendapati baju kemeja putih panjang yang masih bagus dan dipakainya untuk sholat Isya. Setelah sholat Isya selesai, tiba-tiba si Tama merasakan lelah dan kecapean karena pada hari itu banyak kegiatan yang dilakukan si Tama, dan akhirnya si Tama tertidur dengan masih memakai sarung dan kemeja putih tersebut. Sekitar pukul 11 malam, si Tama mengigau dalam tidurnya dan digedor-gedor pintu kamar oleh sang nenek karena nenek mendengar suara igauan yang begitu keras. Akhirnya Tama terbangun dan membuka pintu yang terkunci dan menjelaskan ke nenek bahwa dia cuma mimpi buruk saja. Akhirnya Tama cuci muka sebentar dan kembali ke kamar. Si Tama baru menyadari kondisi kamarnya. Super merinding tentunya. Baju kakek Sur yang sudah dirapikan di lemari ternyata sudah berhamburan di tempat tidur si Tama. Kemudian ketika Tama ketiduran, jelas-jelas dia ingat tidak mengunci pintu, tetapi pintu dalam keadaan terkunci. Sungguh membingungkan. Ada apa gerangan? Pertanyaannya, siapa yang menghamburkan baju kakek Sur dan mengunci pintu dari dalam? Keesokan harinya, si Tama bercerita tentang kejadian yang dialaminya kepada kakek Pur. Dan kakek Pur menjelaskan bahwa sebisa mungkin baju kakek Sur jangan dipakai terlebih dahulu sebelum 40 hari kematiannya. Tama pun masih dibuat bingung apakah benar demikian. Entahlah, antara benar dan tidak mitos tersebut. Mungkin bagi sobat-sobat sekalian yang bisa memberikan saran tentang adanya mitos tersebut, silahkan tuliskan di komen, karena si Tama masih belum mengetahui ada apa di balik peristiwa tersebut. Apakah mitos tersebut benar-benar, ataukah itu hanya kebetulan semata? Dan demikianlah sobat pecinta cerita horor. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu dicapai dalam hidup ini. Amin, amin, ya robbal alamin.